apakah memang tidak ada perbaikan? Jadi putusan MK itu kan bilang bahwa penyelenggara pemilu harus memperbaiki, itu jelas itu di situ disebut. Memperbaiki ini pada saat pemilu kada 2024. Sekarang itu berdasarkan riset mereka, ya saya nggak tahu dia ngutip riset siapa, masyarakat tuh nggak mau lagi itu 100.000, maunya 300.000. Itu kan diakui sendiri oleh ketua umum ini ya, partai politik yang juga peserta pemilu. Tapi kalau dengan untuk voting, nah kita masih ada pertanyaan, saya pilih A, nyampenya A nggak ya? Jangan-jangan nanti jadi C gitu, karena kita nggak bisa trace itu. Biaya tingginya tuh di sekitar sana. Jadi mahar politik, uang untuk saksi segala macam. Tapi ada uang-uang yang untuk membeli suara masyarakat. Nah, ini sebenarnya akibat dari juga para pengawas ini tidak aktif memproses itu gitu. Tetapi di sisi lain melapor untuk adanya dugaan pelanggaran itu bukan proses yang gampang juga. Kembali lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Ini ada 2 orang yang sudah hadir di podcast kali ini. Pertama ada Pak Hadar Nafis Gumai. Beliau adalah direktur dari Netgrid, juga mantan anggota KPU, Pak. Ya. Kemudian ada Mbak Ninis, ya, ini direktur juga nih. Jadi saya memoderasi 2 orang direktur. Mbak Ninis direktur Perludem. Nah ini Mas Reza bukan presiden direktur. bukan, saya KPPS. KPPS yang pengalamannya sudah paling panjang. Yang sudah demisioner ya. Jadi masih soal pemilu lah. Kira-kira jadi kalau mau kita bahas hari ini Pak Hadar, Mbak Ninis, tentu soal pemilu nih. Jadi baru-baru ini kan kita baru selesai nih tahapan penghitungan, penetapan gitu ya, dan sekarang lagi ada sengketa. Nah, ini ada satu yang cukup ini isunya di luarannya. Mungkin Pak Hadar juga kemarin diundang sama Kompas ya soal pilkada tidak langsung. Jadi betul. Isu itu kemudian muncul di publik ya. Yang itu yang disampaikan bukan orang biasa, itu yang menyampaikan adalah Presiden Republik Indonesia. Saya melihat itu sepertinya ada kecenderungan. Jadi setelah pemilu selesai, ada upaya untuk mungkin mengevaluasi mungkin iya, tapi mungkin mendegradasi juga iya sebenarnya. Jadi kira-kira kalau Pak Hadar nih, saya ke Pak Hadar dulu, melihat fenomena ini seperti apa? Apa sih sebetulnya yang terjadi ketika ada orang-orang yang dipilih melalui proses pemilu, pemilunya selesai, tapi kemudian dia mengeluarkan statement politik yang kira-kira mendegradasi kualitas pemilunya. Kira-kira gimana itu, Pak? Ya apalagi dari seorang nomor 1 negara ya, pimpinannya. Bisa jadi itu semacam sinyal perintah, bisa jadi begitu. Ya kan? Saya kira bukan hanya sekedar kita evaluasi begitu, kita cari perbaikan-perbaikannya gitu. Karena ini kan sinyalnya sudah mengganti sistem, jadi sangat mendasar. Dan mungkin ini juga terkait dengan track record-nya ya. Jadi kalau kita coba lihat dari dokumen kampanye pilpresnya begitu ya, itu kan juga sebetulnya ada maksud untuk kembali ke konstitusi 1945. Undang-undang dasar yang lama sebelum amandemen. Betul. Nah jadi ini mundur kembali ke cara pemilihan tidak langsung ke DPRD itu juga saya kira tidak bisa dipisahkan. Jadi bukan hanya sekedar biaya yang besar dirasakan, walaupun biaya itu kita harus gali lebih dalam juga ya, kita rincikan begitu. Tetapi lebih kepada memang cara pandang tentang sistem demokrasi yang didambakan oleh presiden kita. Oh, berarti ini lebih ke soal bagaimana cara dia melihat demokrasi seharusnya di Indonesia itu seperti apa gitu ya? Saya duga begitu. Nah, jadi
agenda politik di belakangnya jangan-jangan juga kuat dimaksudkan di sini. Nah, jadi ya kita perlu respon ini dan kita perlu tunjukkan betul pandangan-pandangan kita terhadap apa yang dilemparkan oleh Bapak Presiden kita. Jadi jangan kita anggap enteng, menurut saya. Nah, saya ke Mbak Ninis ya. Nah, tadi kan Pak Hadar menyinggung soal ini ada background individu yang kemudian bisa dilacak ke belakang seperti apa ya. Nah, tapi ada alasan juga kan dia menyampaikan itu. Mungkin tidak hanya presiden ya. Kan itu berurutan ya. Setelah kalau nggak salah itu acara di Golkar. Bahlil juga kemudian ketua Golkar mengatakan hal yang sama. Kemudian Caimin juga di dan seterusnya itu makin Nah, itu salah satu alasannya adalah soal biaya politik yang mahal. Jadi kemarin itu saya juga menyimak soal ini dua-duanya mahal, biaya penyelenggaraannya mahal, biaya kandidasinya juga mahal. Nah, ini gimana Mbak Ninis melihat fenomena biaya politik yang mungkin dari tahun ke tahun kayak dari pemilu ke pemilu persoalan kita tuh hampir sama ya. Biaya politik kita mahal. Nah, ini gimana cara kita mengcounter bahwa politik itu mahal sehingga kita tidak perlu lagi melakukan yang langsung ya. Itu gimana tuh Mbak Ninis? Iya, kalau bicara evaluasi saya rasa kita sepakat pemilu pilkada kita ya memang ya biasa ya melakukan evaluasi. Itu kan kalau di siklus pemilu itu ya pasca pemilu ya evaluasi gitu. Dan saya rasa kita semua juga sudah punya catatan apa-apa saja yang harus dievaluasi. Nah, kalau bicara soal biaya ya. Biaya itu misalnya biayanya besar. Ya, besarnya di mana? Kan itu jadi pertanyaan, besarnya di mana? Lalu kemudian apakah solusinya dengan mengganti sistem? Misalnya saat pencalonan, saya rasa ini udah jadi rahasia umum. Orang kalau mau dicalonkan itu harus memberikan uang mahar untuk bisa dicalonkan. Walaupun itu sebenarnya dilarang. Dilarang, kan nggak boleh. Uang mahar, misalnya partainya berkoalisi, kan maharnya nggak cuma ke satu partai, maharnya ke partai anggota koalisi yang lain gitu, apalagi kalau koalisinya besar. Nah, apakah kalau dengan DPRD proses itu jadi hilang? Kan nggak juga, kan dia juga akan dicalonkan lewat mekanisme partai politik juga. Jadi mengganti sistem, apakah itu solusinya? Jangan-jangan ya karena mahalnya ya di proses pencalonannya yang karena partai politiknya juga nggak punya mekanisme mencalonkan orang tuh gimana sih, akhirnya kan ya udah banyak-banyakan aja nih siapa yang punya modal finansial besar yang bisa kasih uang mahar, yang bisa kamu kampanyenya bisa sendiri nggak, bisa biayain kampanyenya sendiri nggak, kan ya gitu aja, karena partai kan biasanya kami nggak bisa nanggung biaya kampanye nih, kalau mau dicalonkan partai kami tanggung sendiri kampanyenya misalnya kayak gitu. Nah, lalu kalau misalnya dibilang mahal saat kampanye, coba kita lihat cek laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye kan kita tahu angkanya kayak apa kan, 5 juta, ya. 100 juta, biaya yang mana yang mahal. Ada yang salah masukin juga, cuma ratusan ribu. Iya, ratusan ribu gitu, katanya mahal, tapi di laporan dana kampanyenya kok nggak nunjukin angka yang besar itu. Nah, kalau dari sisi penyelenggaraannya, besar ya, kita kemarin aja misalnya TPS ada 800 ribuan gitu ya, petugas ada 7 orang di masing-masing TPS gitu misalnya, ya itu pasti akan mengeluarkan biaya, tapi di tahapan pilkada pun juga ada yang bisa kita buat efektif kan, misalnya ya kalau acara-acara seremonial tuh ya nggak usah lah, jangan-jangan itu yang bikin mahal, kok kemudian solusinya mengganti sistemnya gitu. Jadi ibaratnya sakit, obatnya salah nih, sakit perut tapi obatnya sakit yang lain karena gitu. salah diagnosis Nah, ini kalau kita misalnya kaitkan sama kampanye tadi, yang soal yang dilaporkan itu berbeda dari yang terjadi di lapangan. Nah, itu kan kalau orang awam melihat kan secara hukum kan sebetulnya tidak ada masalah, asal dia melaporkan. Terus diperiksa, terus dicek apakah sumbernya cukup kredibel, ada orangnya, ada KTP-nya, ada namanya. Lalu akuntan publik mengeluarkan laporan bahwa ini wajar gitu ya. Nah, berarti kan ada yang tidak terlaporkan sebenarnya kalau mau kita. Nah, ini kan tentu kembali kepada mekanisme pengawasan ya. Nah, jadi ini pertanyaan berikutnya soal sebenarnya penyelenggara pemilu kita, ini baik KPU ataupun Bawaslu,
itu melakukan aktivitas pengawasan terhadap dana kampanye itu seperti apa? Apakah yang selama ini kita lihat hanya sebatas administratif, jadi dia menunggu saja lalu diverifikasi dan selesai, keluar laporan. Apakah pengawasan semacam itu atau mungkin KPU-nya sendiri yang tidak mau atau Bawaslu-nya sendiri yang tidak mau melakukan dalam tanda petik investigasi? Kira-kira gimana itu Pak Hadar kalau soal itu? Saya kira memang ini problemnya juga ya. Dan pengawasan mereka sebenarnya tidak aktif ya. Mereka lebih menunggu laporan masyarakat. Ada tentu yang diproses dan dalam jumlah yang sangat minim. Tidak sebanding dengan kalau kita dengar cerita politik uang misalnya, vote buying misalnya, itu kan banyak sekali cerita. Dan ini juga yang saya duga dikeluhkan oleh pihak-pihak yang mau pindah kembali ke DPRD. Biaya tingginya tuh di sekitar sana. Jadi mahar politik, uang untuk saksi segala macam. Tapi ada uang-uang yang untuk membeli suara masyarakat. Nah, jadi itu juga lah ya menjadi persoalannya. Tetapi kan berapa banyak sih yang diproses hukum? Nah, ini sebenarnya akibat dari juga para pengawas ini tidak aktif memproses itu gitu. Tetapi di sisi lain melapor untuk adanya dugaan pelanggaran itu bukan proses yang gampang juga di kita gitu ya. Harus ada bukti benar, segala macam gitu ya. Dan itu menyulitkan. Dan belum lagi keamanan mereka juga tidak terjamin gitu ya. Nah, jadi ini ada aturan main yang tidak memudahkan, penegakan hukum yang sangat lemah begitu. Nah, sehingga praktek-praktek yang kemudian dikeluhkan duitnya menjadi banyak sekali, itu ya terus saja bisa berjalan gitu. Nah, jadi ini menurut saya juga persoalan yang sangat serius, dan saya duga sebetulnya persoalan ini yang harus diselesaikan gitu. Jadi bukan disalahkan sistemnya. Mbak Ninis tadi sudah bilang, belum tentu juga kembali ke DPRD persoalan ini selesai. Karena dulu salah satu alasan utamanya dari DPRD kemudian kembali memilih langsung oleh masyarakat, itu adalah persoalan permainan uang yang terjadi di DPRD gitu. Ya, betul. Dan itu jatuhnya suap jadinya kan? Iya, dan sebenarnya banyak lagi isunya tentang hak masyarakat untuk bisa menggunakan kedaulatannya, berpartisipasi untuk ikut menentukan pemerintahan. Itu banyak lagi halnya gitu. Tetapi uang menjadi faktor yang besar. Tidak akan terjawab dugaan saya kalau kita kembali gitu. Hanya dengan mengganti sistem pemilihan. Iya. Karena jadi menurut saya lebih baik fokus kepada bagaimana membuat perubahan pengaturan, pengawasan, penegakan hukum gitu ya, agar kita lebih efisien, termasuk penyelenggaranya. Ini penyelenggara dikasih duit banyak, penyelenggara terbang naik private jet misalnya, bikin pertemuan. Ini pertemuan yang namanya pertemuan koordinasi nasional untuk verifikasi partai politik. Untuk misalnya kalau di pilkada, temanya ada aja ya? Ada aja temanya. Beda-beda sedikit aja gitu. Loh, apa nggak bisa dibikin lebih efisien, agak digabungkan gitu. Ini mau sengketa nih, persiapan persiapan menghadapi sengketa gitu ya. Ada persiapan menetapkan hasil pilkada. Itu semua, dan itu di hotel-hotel mewah, pertemuan nasional gitu. Itu bukan uang sedikit. Nah, jadi itu area juga yang harus dikoreksi. Belum lagi pakai teknologi. Nah, itu nanti Pak, nanti kita menuju sana. Nah, ini saya ke Mbak Ninis dulu. Nah, ini soal tadi politik uang tadi, kan teman-teman Perludem melakukan pemantauan di beberapa daerah ya, terkait dengan itu apakah indikasi itu kan disebut oleh Caimin itu. Sekarang itu berdasarkan riset mereka, saya nggak tahu dia ngutip riset siapa, masyarakat tuh nggak mau lagi tuh 100.000, maunya 300.000. Itu kan diakui sendiri oleh Ketua Umum
ini ya partai politik yang juga peserta pemilu. Nah itu temuan teman-teman di daerah itu gimana? Apakah ada indikasi bahwa politik uang kita itu makin parah ya sebenarnya. Di tengah itu tadi penyelenggara pemilunya itu tidak berubah sepertinya pengawasannya gitu. Gimana Mbak Ninis? Iya memang kalau nggak salah Litbang Kompas juga rilis itu ya surveinya jajak pendapatnya gitu bahwa memang masyarakat kita mentoleransi politik uang dan memang ada besaran yang diterima masyarakat tuh memang berkembang gitu ya. Dulu mungkin 50.000, sekarang lebih tinggi lagi. Nah ini kan tapi persoalannya kan kompleks gitu. Dia nggak cuman kita mungkin ada kelompok masyarakat yang mengatakan yang namanya pemilu pilkada tuh pesta rakyat, harusnya ya mana uangnya gitu, calon yang lain ngasih kami uang masa kamu enggak, ya ada yang begitu memang ada. Tapi di sisi yang lain kan juga ada persoalan budaya korupsinya, lalu soal penegakan hukumnya tadi misalnya kalau di undang-undang pilkada itu kan yang memberi dan yang menerima sama-sama bisa dipidana. Aturannya lebih bagus sebenarnya. Iya, aturannya lebih bagus. Yang memberi dan yang menerima sama-sama bisa dipidana. Tapi kemudian pertanyaannya, orang yang nerima jadi nggak berani lapor, takut dipidana gitu. Atau misalnya mau melapor ke Bawaslu dengan mekanisme pelaporan yang ya kan harus ada kronologis, bikin gitu kan. Masyarakat umum kan nggak familiar tuh, gitu ya. Nggak familiar dengan bikin yang kayak gitu. Belum lagi ini tuh ada masa kadaluarsanya loh. Betul. Hanya sekian hari, kalau udah lewat ya udah nggak bisa lagi. Akhirnya kan ya menguap begitu saja. Dan misalnya di pemilu kemarin ya, pemilu yang Pileg Pilpres itu ada misalnya video di Jawa Barat gitu ya, orang membagikan amplop. Sudah dilaporkan ke Bawaslu-nya, tapi ditolak laporannya karena dikatakan yang ini bukan masuk kampanye, nggak memenuhi unsur. Karena kalau kampanye itu harus ada visi, misi, program, ajakan, citra diri. Ya tapi ngapain sih orang bagiin amplop di mau pemilu? Iya, kalau bukan kepentingan itu kan ya masa ya sedekah gitu, kayaknya enggak deh gitu. Dan apalagi ini orangnya cukup high profile gitu loh yang memberikan amplop itu, tapi kemudian ya nggak bisa ditindaklanjuti karena ya textbook sekali kan, Bawaslu kita kan textbook sekali tuh Pak. Atau karena high profile ya bisa jadi. Jadi takut ini belum masuk, ini nggak masuk kampanye karena semuanya harus menyampaikan visinya. Kalau bagi-bagi amplop tuh harus ngomongin visinya, misinya, ajakan, nanti pilih ya. Kalau nggak keluar statement itu ya nggak bisa lanjut. Berarti harus memenuhi syarat di undang-undang itu. Iya, padahal ada putusan MK yang mengatakan soal citra diri. Jadi kalau citra diri itu udah masuk ya harusnya Bawaslu bisa terus. Nah ini saya lanjutin ya soal kaitan dengan itu tadi, soal pengawasan oleh penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu ini. Nah mungkin Pak Hadar, Mbak Ninis juga sudah baca putusan sengketa Pilpres ya. Kan di situ berulang kali kalau saya baca itu MK itu bilang ini Bawaslu harus memperbaiki mekanisme pengawasannya. Tidak hanya sekedar formalitas disebut di situ. Nah di banyak kasus ya, misalnya kan ada kasus-kasus misalnya ada kampanye di tempat terbuka, ada kepala desa dan seterusnya, itu dianggap tidak kampanye, tidak memenuhi syarat dan seterusnya. Karena hari Minggu katanya. Ya dan seterusnya. Nah, apakah memang tidak ada perbaikan? Jadi putusan MK itu kan bilang bahwa penyelenggara pemilu harus memperbaiki, itu jelas itu di situ disebutnya. Memperbaiki ini pada saat pemilu kada 2024. Nah dalam konteks yang ini tadi Spesifik pengawasan, disebutin Pak. Disebut pemilu kada 2024. Apakah ada perubahan yang dirasakan oleh, mungkin ke Mbak Ninis dulu? Iya, Mbak Ninis. Maksudnya ada perubahan tidak di aspek-aspek terutama yang pengawasan ya? Nanti mungkin yang lain kita akan ya. Tapi di pengawasan dulu terutama misalnya di dana kampanye tadi atau kampanye tadi gitu. Itu ada perubahan nggak di pilkada ini? Iya, enggak ya, karena salah satu yang kita publik lihat kan misalnya yang ada video endorsement kan, banyak kemarin mau pilkada kan video endorsement dari presiden, dari mana gitu. Ketika dilaporkan ke Bawaslu, Bawaslu bilang ini nggak masuk karena hari Minggu dibuatnya. Ya, tapi itu benar ya? Iya benar. Padahal kan di pasal 71 itu ya pejabat negara ya harus netral kan, intinya kira-kira gitu. Sorry, aku nggak baca. Tapi maksudnya itu pernyataan dari Bawaslu atau itu ketika dia menolak laporan orang? Ya nggak bisa ditindaklanjuti karena dibilang yaitu karena ini hari Minggu gitu. Padahal kalau masuk kategori ya kan pejabat negara dong. Kan oke, di satu sisi
presiden adalah ketua umum partai politik. Iya betul, tapi kan dia presiden. Di mana kita bisa membedakan di hari ini dia presiden, di hari selainnya dia ketua umum partai gitu. Selain itu, kalau dalam kampanye, apalagi zaman hari gini gitu ya, itu dia mengucapkannya pada hari libur, katakanlah itu mau kita gunakan. Tapi kan rekamannya semua berjalan terus. Ya mau libur, mau enggak, berulang-ulang. Kita tidak bisa menahan itu ya. Iya, justru itu. Dan itu nggak bisa dianggap sebagai pada masa cetusannya aja di hari libur gitu loh. Pengambilannya ya. Iya, jangan begitu dong gitu. Berarti kan ini memang ada upaya untuk mengasih ruang, ada upaya untuk tidak berani untuk memproses ini. Kalau saya melihatnya begitu. Gitu. Jadi ya sudahlah. Jadi kalau kita Pemilu ngomongin kita ini berantakan lah menurut saya. Jadi kalau kita ngomongin ini udah ditegur MK, betul. Ditegur MK, ini kok harus perbaiki. Berarti tidak diperbaiki dong sebenarnya. Kalau kita mau sebut ya. Jadi bisa jadi nanti di PH persisian hasil pilkada ya muncul lagi nih, bisa muncul lagi karena kan MK udah ngingetin bukan cuman cuman Bawaslu yang diingetkan, tata kelola bansos juga harus dibenerin. Iya, betul. KPU-nya juga ditegur kemarin sama MK. Kita ingetin MK lah, jangan lupa nanti dimarahin lebih keras lagi. Jadi itu harus ada reminder tuh bahwa kita juga ngeliat konsistensi MK nanti gimana. Iya, betul. Nah, kemudian Mas Reza udah ngingetin isu ini. Nah, kemudian balik lagi ke sistem politik yang mahal. Nah, ini saya mau yang soal Pak Hadar sebut tadi soal penggunaan teknologi IT ini. Itu. Okay. Jadi teknologi itu bukan private jet sebenarnya ya. Bukan. Itu kan teknologi juga. Betul. Tapi kayaknya condongnya ke sana. Nah, maksud saya ini soal sistem politik yang mahal, terutama dari aspek penyelenggaraan. Yang kemarin saya dengar juga partainya ngeluh ini misalnya berapa TPS ya. Terus setiap TPS itu berapa saksi dan seterusnya. Betul. Jadi yang resmi saja, yang formal, yang diungkap itu udah segitu biayanya. Betul. Nah, ini ada pilihan katanya soal sampai hampir 30 triliun totalnya. Nah, untuk penyelenggaraannya sendiri itu kan kalau kita mungkin hampir 100 triliun ya dengan Pilpres ya. Jadi Pilpres, Pileg sama Pilkada itu kan hampir 100 triliun. Combine antara APBN sama. Nah, ini soal IT. Nah, ini kan pertama mungkin soal ini ya. Kalau kita bicara soal pemungutan misalnya. Nah, itu kan pernah didorong e-vote ya. Nah, kemudian di endingnya itu ada Sirekap itu. Nah, sebenarnya untuk pemilu kita nih dengan kondisi kita Indonesia, ya mungkin banyak alasan yang bisa disampaikan ya soal geografis, teknologi dan lain-lain. Penggunaan teknologi ini gimana sih? Masa depan kita melihat pemilu dengan penggunaan teknologi itu gimana? Apakah mungkin kalau dulu saya pernah dengar tuh ya, ini tuh kenapa nggak maju-maju, nggak pakai karena nanti percetakannya nggak dapat tender. Oh iya bisa jadi. Nanti pengadaan ini udah hilang, Pak. Banyak pengadaan itu, pengadaan surat suara, pengadaan kotak macam-macam itu. Itu kan tiap mau pemilu kan pasti ada tuh pengadaan. Nah, ini dari sisi kemungkinan kita, dari possibility Indonesia yang melihat ini menggunakan sistem IT dengan kondisi negara kita yang seperti sekarang. Apakah memungkinkan ini secara umum dulu, lalu kemudian kita bisa petakan kira-kira yang bisa mendukung IT itu yang mana saja, termasuk Sirekap tadi, Pak? Saya kira sangat mungkin ya kita ini menggunakan teknologi, karena penggunaan teknologi walaupun tidak di semua negara menggunakan, tapi banyak negara menggunakan. Nah, Indonesia dengan negara yang begini besar, pemilunya besar gitu ya, wilayahnya besar, nggak bisa kalau kita kemudian terus-menerus dengan model selama ini manual ya, bertingkat rekapnya. Jadi kalau memang kita mau selain berhemat lebih efisien, tetapi kita juga ingin mendapatkan hasil itu secara cepat, akurat, dan bisa lebih terbuka, transparan, karena kalau sudah masuk dalam teknologi itu gampang sekali untuk bisa dibukanya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi penggunaan teknologi itu menurut saya harus kita lakukan. Harapan saya akan bisa ke arah sana. Ada political will dari yang punya otoritas untuk ke sana.
Nah, kemudian kalau kita detailkan, teknologi itu kan banyak sekali. Iya. Ya. Yang jelas, kalau kita mau bicara teknologi untuk proses pemungutan dan penghitungan suara, teknologi pemungutan suaranya mungkin tidak perlu kita gunakan. Karena pemungutan suara itu justru momen di mana semua kita bisa ikut prosesnya langsung. Dan semua bisa melihat, merasakan, peduli begitu ya. Jadi jangan gunakan teknologi untuk menyatakan pilihan atau casting vote itu. Yeah. Jadi e-voting itu saya kira belum diperlukan di Indonesia. Justru kita geser itu, tetapi yang diperlukan adalah mendapatkan hasilnya dengan cepat, dengan akurat, dengan terbuka gitu ya. Maka ada dikenal electronic recapitulation system, e-recap itu. Nah, saya kira itu yang diperlukan. Di tahap-tahap lain banyak yang kita perlukan. Nah, e-recap ini sebetulnya bukan hal yang baru kita gunakan. Sudah diupayakan sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Tinggal itu dirapihkan terus, diperbaiki terus. Dan sebetulnya yang terakhir dipunyai, termasuk di dalam pilkada ini, itu si-rekap disebutnya, itu ternyata sudah rapih, lebih rapih, jauh lebih rapih dari yang pemilu. Jadi kami kan melakukan kegiatan jaga suara, kami bisa lihat itu. Publik mungkin tidak bisa melihatnya. Jadi foto-foto yang dikumpulkan, data yang dikumpulkan oleh para petugas, itu sekarang bisa terkumpul kurang dari 24 jam, tetapi sudah 90-an sekian persen. Tapi ini pilkada ya? Pilkada yang sekarang ini. Ya. Kemudian kami juga bisa crawling, lihat data yang mereka baca gitu dari foto-foto C hasilnya. Itu juga akurasinya tinggi. Kekeliruan ada, kita temuin kok ada yang sengaja bermain di daerah tertentu gitu, tapi itu minim sebetulnya. Nah jadi saya kira ini bisa tinggal satu langkah lagi nih untuk menggantikan. Nah, hanya saja yang kami sayangkan kita semua, saya kira kita nggak bisa lihat bacaan si rekap yang udah bagus itu, karena KPU memutuskan tidak membukanya. Jadi KPU itu hanya memperlihatkan foto-foto C hasil yang mereka kumpulkan per TPS itu. Per TPS, tetapi bacaan teknologi si rekapnya mereka tidak keluarkan. Nah, ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Waktu masih namanya situng dan seterusnya itu selalu dibuka. Ada hasil rekapnya. Betul, walaupun itu sementara. Nah, pengumuman atau transparansi dari hasil sementara ini sangat penting sebetulnya. Jadi membuka hanya level foto itu hanya separuhnya lah. Tetapi itu akan lebih bisa menjawab keingintahuan publik, menjaga hasil itu betul-betul tidak dimanipulasi, semua bisa ikutan, partisipasi. Itu menjadi hilang karena yang dipublikasikan hanya foto-fotonya saja gitu. Nah, saya kira itu kekurangan terbesar. Menyisakan kepada kita, kenapa KPU nggak mau buka? Itu masih pertanyaan besar buat kita semua. Dan itu nggak dijawab oleh KPU di publik? Tidak secara resmi publicly ya, kalau saya lihat ya. Kita dengar dari kanan kiri, dari pejabat secara informali, dari Bawaslu secara informali gitu ya, dalam pertemuan tertentu. Itu memang keluar. Tetapi kenapa persisnya itu masih belum ada jawaban yang jelas. Nah, jadi saya kira sekali lagi teknologi itu penting dan bisa membantu kita sebetulnya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu atau pilkada kita. Namun harus dipersiapkan dengan baik dan kemudian harus dibuka secara penuh gitu. Sehingga maksud-maksud kenapa teknologi itu perlu digunakan itu bisa secara lengkap kita capai gitu. Nah,
kembali kalau kita ke salah satu aspek topik kita saat ini, untuk irit Pembiayaan. ini, Ya. pembiayaan dari penyelenggara negara. Kalau itu memang sudah kita akan gunakan, itu proses berjenjang rekap manual itu udah nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Jadi kita kasih aja waktu yang cukup di ujung, misal di tingkat kabupaten kota untuk pemilihan bupati wali kota, di provinsi untuk tingkat gubernur. Silakan diperiksa, ini hasilnya, masing-masing sudah punya salinan-salinannya, sediakan waktu cukup untuk periksa. Habis itu kalau nggak ada masalah, langsung diketok. Jadi nggak perlu itu ke kecamatan dulu, kemudian naik lagi. Itu semua kan biaya. Nah, kira-kira gitu. Jadi teknologi bisa membuat lebih efisien. Nah, saya ke Mbak Ninis nih soal tadi, Pak. Mungkin bisa beda pendapat, bisa sama ya. Sama sih kayaknya. Beda dong. Jadi soal tadi e-vote-nya kayaknya belum butuh dengan alasan tadi Pak disampaikan. Mungkin beda nih kalau e-vote. Nah, kita kan nggak tahu nih di semua tahapan itu kan mungkin yang kita lihat kan pertama e-vote ya. Mungkin bisa menggunakan teknologi ya. Bisa menghemat juga nih sebetulnya. Tentu. Menghemat dari penyelenggaranya, termasuk juga pesertanya nih. Kan nggak ada lagi tuh nanti saksi-saksi yang nongkrong di TPS gitu kan udah mungkin hilang ya. Nah itu Mbak Ninis gimana? Kalau kita mau menggunakan teknologi di tahapan pemilu ini, gimana? Apakah mulai dari tadi itu yang saya sebut soal pas pemungutan, kemudian nanti terakhir mungkin direkapitulasinya, gimana? Iya, sebetulnya kalau pertanyaannya adalah apakah pemilu kita sama sekali tidak pakai teknologi? Enggak juga gitu ya. Mungkin pemungutannya enggak. Tapi KPU itu kan punya berbagai macam sistem informasi. SISI itu, SIPOL, SILON, SIKDK, macam-macam kan, SILOG, ada SIREKAP gitu. Si foto nggak dibilang? Si upload. Jadi ya pemilu kita sebenarnya pakai teknologi, hanya di pemungutannya belum. Nah, penggunaan teknologi itu kan kalau kami melihatnya dia idealnya itu adalah sebagai solusi atas masalah pemilu kita nih apa sih gitu. Nah, di tahapan pemungutan suara rasanya tidak jadi masalah karena proses pemungutan suara kita kan terbuka gitu ya. Ya paling demokratis bisa dikatakan ya, orang bisa lihat gitu ya, banyak ya pemantau luar negeri bisa lihat dan sebagainya. Dan juga kan kita juga masih ada isu soal trust nih, kepercayaan. Misalnya memang banyak yang membandingkan, orang kita udah bisa pakai ATM, kan ada ATM kan semua orang bisa, atau pesen aplikasi ojek online, pesen makan, pesen ojek online, taksi online gitu. Nah, cuman yang membedakan adalah misalnya kita pesen makanan gitu ya di aplikasi, kan kita tahu nih, makanannya lagi diproses, nanti 5 menit lagi drivernya jemput, dia jalan, tinggal belok kanan. Itu kita bisa trace, bisa track. Nah, tapi kalau dengan untuk voting, nah kita masih ada pertanyaan, saya pilih A, nyampenya A nggak ya? Jangan-jangan nanti jadi C gitu, karena kita nggak bisa trace itu. Ya, ada isu di situ. Nah, yang berikutnya tadi yang Pak Hadar sampaikan, permasalahannya justru di rekapnya ini. Pungut hitung yang di TPS itu, pemungutan, voting, dan counting yang ada di TPS itu dinilai nggak masalah karena penghitungan kan semua bisa lihat, ini suaranya sah nggak, sah gitu kan, publik bisa datang. Nah tapi di rekapnya yang lama gitu ya, kita nunggu hasil resmi untuk Pilpres kemarin kan 35 hari ya Pak. 35 hari. Pilkada kemarin misalnya mungkin sekitar 9 hari gitu, padahal calonnya nggak banyak. Maaf. Nah jadi proses ini yang lama tadi kalau mau dikaitkan sama saksi. Kalau ini misalnya proses rekapnya sudah pakai elektronik, justru mungkin nggak perlu punya saksi di setiap tingkatan ini. Kan saksi kan nggak cuma di TPS, tapi maksudnya untuk saksi di tahap rekapitulasi di kecamatan, di kabupaten kota, di provinsi, kan itu uang tuh membiayai saksi itu. Jadi ketika sudah ada keluar salinan digitalnya, dan saya rasa itu bisa dijadikan bukti di MK kalau nanti ada sengketa gitu ya, MK bisa
mendasarkan pakai salinan digital, ya saksinya juga nggak perlu banyak lagi kan. Artinya walaupun termasuk juga misalnya si calon itu nggak punya saksi di TPS, Betul. nanti tunggu aja deh di webnya KPU misalnya atau di aplikasinya ketika salinannya ada saya ambil dari situ aja. Dan penyelenggara bisa Bisa, berkewajiban betul. seperti di aturan mengirimkan salinan elektroniknya ke saksi Iya. yang Oh itu hadir. ada? Ada ketentuannya? Iya, Itu kan iya, dibagi. Oh. Salinan dibagi, elektronik itu dibagi. Dari Lewat- KPU dari kepada Bluetooth waktu dari yang Bluetooth hadir itu. yang waktu di rekap-rekap Tapi itu kan. memang itu untuk yang hadir kan. Iya, untuk yang Nah, hadir. untuk yang tidak dia baru proses kemudian. Ini bisa saja kita gunakan, tetapi dibuat untuk yang tidak hadir pun nggak Iya. apa-apa. Berkewajiban kan untuk kepada peserta pemilu melalui Iya, saksinya. iya, gitu. iya. Itu disebarin aja. Oh bisa begitu ya? Iya, Iya, iya. heeh. Saya kira Hmm. karena ini pengalaman KPPS ya. Ya. Kan BIMTEK-nya itu Hmm. tidak boleh memberikan salinan itu Hmm. yang hard copy ya Ya. kepada yang tidak Hadir. memberikan surat Mandat. 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 Ya. Oke. Ya. Itu clear itu di situ. Jadi Iya, betul. katanya nggak boleh itu keluar dari, bahkan tidak boleh keluar dari TPS. Hmm. Apa namanya? Misalnya untuk makanya ada printer ya. Jadi Iya, iya. perbanyakannya Oh, oke. di tempat. Ya. Nah, maksudnya seketat itu. Oh, berarti boleh ya sebenarnya. Menurut saya boleh. Mhm. Menurut saya boleh. Mhm. Dan oke lah, katakanlah memang itu didefinisikan oleh penyelenggara Iya. nggak boleh. Iya. Kan ini dalam rangka untuk membuat lebih efisien, Iya. memastikan semua yang ikutan, sekalipun dia nggak punya saksi, dia kan berhak untuk dapat. Iya, iya. Nah, kalau kita semua sudah menggunakan teknologi, misalnya Sirekap ini, itu kan mudah sekali, tinggal minta alamat yang resmi saja, Iya. surat mandat gitu ya. Itu kan bisa diatur. Jadi dipastikan yang menerima nanti adalah yang memang dari partai kami. Itu kan bisa di daftarnya pakai autentifikasi OTP Iya. atau apapun gitu kan. Itu bisa dibuat semua gitu. Dan jelas itu lebih murah Ya, gitu. dan tapi maksud saya penggunaan teknologi itu nggak cukup dengan kita udah ada teknologinya. Penyelenggara pemilu itu juga harus punya perspektif data ini data terbuka loh. Betul. Karena kalau nggak yang tadi Pak Hadar sampaikan, secara aplikasi si rekapnya udah lebih baik, tapi karena perspektif ini harus dibuka kepada publiknya nggak ada, ya kan kita nggak bisa tahu. Sekarang udah ada tuh diagramnya di KPU kan Pak. Iya, iya. Tapi setelah hasil pemilunya ditetapkan, Iya. ya kan Baru buat dikeluarkan. apa gitu loh, orang kemarin udah ribut-ribut Iya. kan gitu. Karena kalau kita udah buka sejak awal, disclose saja di situ bahwa ini hasil sementara gitu kan, hasil yang ini harus menunggu gitu kan, Iya. itu akan membuat suasana bisa lebih tenang. Pihak-pihak yang memang mau melakukan spekulasi tentang hasil atau mungkin juga memang ini pasti ada kita coba gitu ya. Iya. Nah itu di tengah tidak ada informasi itu akan besar gitu. Iya. Nah mungkin kita perlu akhirnya harus mengkaji juga menunjukkan, tapi saya yakin di tempat-tempat yang ada ketegangan-ketegangan itu seharusnya itu mungkin tidak terjadi atau berkuranglah ketegangan itu kalau ada informasi ini. Saya menduga saja nih ya, bahwa di DKI ini pasangan yang diperkirakan kala itu kan ngotot terus gitu. Wah ini curang, ku tambah ini segala macam lah. Tapi nggak pernah juga dipastikan tentang hasilnya gitu. Tapi kalau hasil sementara ini udah dibuka publicly, bisa jadi mereka akan menerima lebih awal gitu loh. Nah ini kan tidak. Ini yang hilang ya dari proses ini. Nah, jadi menurut saya ya kebetulan ada Jaga Suara 2024 yang bisa menyiapkan ini ya. Pada untuk disampaikan ke publiknya. Betul. Dan saya duga itu ikut membantu lah. Banyak daerah-daerah saya perhatikan berita di daerah itu menggunakan data-data tersebut ya sebagai pegangan patokan. Tapi kalau gelap sama sekali nggak ada juga Jaga Suara 2024, sangat mungkin itu lebih ramai, bisa lebih ramai gitu. Bahkan kalau di Jakarta itu sampai ada yang ini 50% plus 1%. Iya, Gitu kan ya. bikin narasi seperti Jadi itu. publiknya bingung, tidak paham juga 50% plus 1 itu adalah 50% plus 1 suara, Satu. bukan 50% tambah 1%. Iya, jadi memang ini pinter-pinteran aja gitu dalam rangka. Jadi memanfaatkan kekurang pahaman publik, Iya. ya, dinarasikan seperti itu supaya nanti publik akan, oh iya benar juga dia akan mendukung, bisa bikin situasi ramai kan ya akhirnya.
Padahal jelas 50% lebih itu ya satu suara itu Satu lebih, suara, nggak perlu Iya, plus iya, 1%. iya. Saya sempat juga ditanya gitu. Aduh, gimana ini? Kayaknya gara-gara ribut di medsos, Eh, wartawannya jadi oh iya ya jangan gitu. gitu. Nah, Seperti itu. Tapi Iya, kalau iya. ada dari awal diagram menunjukkan persentase dan kemudian perolehan suara yang bergerak real time segala macam itu nggak akan ada persoalan-persoalan ini. Nah ini masih soal penggunaan teknologi ya, Oke. Pak Hadar, Mbak Denis. Hmm. Ini soal si KDK, sistem Oke. dana Dana kampanye. Dana Ya. kampanye ya. Nah ini kan selama ini kan kita tidak tahu ya Hmm. siapa yang nyumbang, siapa yang memberikan. Sementara di undang-undang kan harus jelas tuh identitasnya. Betul, betul, Dan identitas itu artinya kan bisa di cross check oleh publik ya. betul. Nah sekarang itu kita nggak dapat ya. Maksudnya kita tidak bisa mencek siapa menyumbang berapa begitu ya. Karena saya pernah tanya itu ke teman Mas Sahel ya. Itu nggak muncul. Jadi kita nggak bisa cari tahu tuh. Misalnya Pak Hadar nyumbang ke partai mana, kita nggak tahu. Nah mungkin agak beda sama di Amerika ya. Amerika kalau kita cari Elon Musk gitu kan kelihatan tuh berapa puluh juta dolar, bahkan dipublish di medianya kan. Dan bahkan dia muncul di depan. Nah di kita ini kan itu bagian dari penggunaan teknologi ya. Nah itu tidak munculnya apakah karena ada kendala aturan? Tapi balik lagi aturannya nyebut tuh harus ada identitas jelas. Nah ini gimana nih Mbak Ninis? Nah, Soal dana kampanye yang tidak menyebutkan identitas personal orang yang nyumbang. ya ini ya, jadi gini. Kan memang kalau di Undang-Undang Pemilu Pilkada ya, itu kan memang yang disebutkan laporan dana kampanye itu laporan awal yang disebutkan secara eksplisit ya. Laporan awal dana kampanye, laporan akhir dana kampanye. Nah, lalu di KPU ketika Pak Hadar berinisiatif ada laporan yang di tengah nih, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Nggak ada kewajiban kan Pak itu di undang-undang. Jadi awal sama akhir aja. Tapi KPU berinisiatif perlu ada nih yang kedua ini yang di tengah-tengah, laporan penerimaan sumbangan. Jadi kita tahu dapat sumbangannya dari mana. Di pemilu 2014, pilkada 2015, pemilu 2019 dan pilkada di periode itu masih ada. Bisa di tracing ya? Bisa ada penerimaan sumbangan itu ada. Nah, tapi yang sekarang itu nggak ada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye itu. Karena KPU merasa kan undang-undangnya cuma ngatur LADK laporan awal sama laporan akhir. Jadi kami nggak bisa keluar dari undang-undang kan. Biasanya KPU selalu alasannya gitu. Kalau undang-undang nggak ngatur, ya kami nggak bisa gitu. Nah, lalu juga ada perspektif gini. Semua tuh data pribadi gitu. Nama gitu. Nama penyumbang itu kan data pribadi. CV kemarin ya Pak, CV nggak dipublikasi karena itu data pribadi, semua data pribadi. Loh, pemilu ini kan data publik, harusnya kan kita perlu tahu. Kayak tadi misalnya disebutkan di Amerika Elon Musk nyumbang sekian puluh juta dolar gitu misalnya. Kita bisa tahu, oh nih orang nyumbang sekian puluh juta dolar. Jadi kalau nanti misalnya Presiden Donald Trump kebijakannya berpihak ke Elon Musk, ya itu ada kaitannya gitu. Nah tapi sekarang kan kita jadi nggak bisa tahu karena ya dengan alasan data pribadi, dengan alasan oh ini nggak diatur di undang-undang, makanya nggak ada laporan penerimaan sumbangan gitu. Itu yang satu dari sekian banyak kemunduran ya Pak. Ya. Saya khawatir ini lebih karena permintaan dari DPR. Partai lah ya. Dari partai. Iya, saya khawatir. Dan penyelenggara pemilu kali ini itu udahlah model yang memang ikut permintaan partai politik. Tapi ini mungkin nggak ini secara undang-undang kan jelas tuh ya bahwa sumbangan yang boleh itu kan harus identitasnya jelas. Betul, betul. Nah, berarti kan ya harus ada identitas. Identitas itu apa? Ada nama kan. Betul. Nah iya, KPU tuh berpandangan identitasnya ke kami aja. Nah, gitu. Jadi itu kewajiban untuk ke KPU-nya, bukan ke publiknya. Itu didefinisikan begitu sama KPU-nya ya. Karena dia bilang nggak bisa dibuka karena ini data pribadi. Ya dibilang tidak dibuka, tetapi di dalam peraturan kan juga tidak menyebutkan seperti itu. Tetapi dipraktekkan di pemilu sebelumnya dibuka gitu. Nah, maksud tujuan dibuka itu kan supaya
ya publik bisa tahu siapa di belakang atau yang membantu, yang mendekat dengan peserta pemilu tertentu, nggak apa-apa gitu. Jadi publik bisa tahu. Atau ada yang juga nyumbang ke semua partai politik, ada juga. Ya boleh juga, boleh Boleh aja aja, kan. iya. Yang penting ceilingnya, Iya. batasnya tidak dilampaui, kan begitu. Nah, tetapi itu tidak dibuka dan ya dalam rangka untuk menutupi ini semua. Kalau mau ada yang keluar dari jalurnya, jumlah yang lebih besar, segala macam lah gitu. Nah, padahal sekali lagi saya setuju di dalam pemilu itu ini perlu semua data-data perlu dibuka. Nah, kalau toh mau ada, harus ada proses data-data pengecualian. Kan gitu ya kalau nggak salah ya, di Undang-Undang Keterbukaan Informasi tersebut ya. Undang-undang perlindungan data pribadi juga. Data pribadi juga ya. Nah, apakah itu proses itu dilakukan oleh KPU kita? Ini yang juga harus kita tagih mereka. Misalnya ya, ada teman-teman dari kelompok lain yang melakukan ini gitu. Nah, jadi kalau toh iya, kan bisa nanti dipilah-pilah. Mana data yang memang harus ditutup, ya kan? Mana yang harus dibuka. Tapi seharusnya nama itu mestinya dibuka dong, gitu. Ini kan proses pemilu yang harusnya banyak hal itu diketahui oleh masyarakat luas. Nah, misalnya kembali ke hasil pemilu yang sementara itu nggak dibuka, gitu, itu gimana? CV waktu itu kalau nggak diributin, nggak dibuka, kalau toh dibuka terbatas sekali, kayak seperti itu. Jadi memang cukup banyak problem di pemilu kali ini, gitu. Dan saya kira ini akibat dari penyelenggara yang memang tidak mampu bekerja menjadi penyelenggara yang independen menurut saya. Berarti ini kalau kita bilang sudah intervensinya ke institusi penyelenggara pemilu, termasuk penegak hukum ya, yang belakangan terjadi. Sangat kuat. Tapi ini bisa jadi poin juga nggak sih, bahwa perbaikan ke depan itu, walaupun mungkin kalau kita bicara soal perubahan undang-undang yang mungkin sedang dalam proses ya, tapi bisa jadi baru memulai dan mungkin juga ya teman-teman di masyarakat sipil bisa memperjelas itu. Bahwa keterbukaan identitas penyumbang itu harus diterjemahkan secara memang terbuka. Dan itu bukan data pribadi gitu ya. Kan kalau kita yang seperti Pak Hadar tadi, berarti kan ini kayak KPU menginterpretasikan sendiri regulasi itu. Nah, jadi memang ada sendiri sesuai dengan pesanan yang di belakang-belakang itulah ya. Jadi sangat mungkin. Nah, maksudnya berarti perlu ada interpretasi baru ini dari teman-teman yang bergerak di isu keterbukaan informasi ya, bahwa memang ada undang-undang pemilu, ada undang-undang keterbukaan informasi, ada undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, ini kan seolah-olah jadi kayak saling menimpali. Ya, harusnya kan dia menguatkan dalam konteks membuka ini kepada publik. Nah, ini yang terakhir Pak Hadar, Mbak Ninis. Ini soal ke depan, ini 2025. Beberapa waktu yang lalu DPR sudah merilis nih RUU prioritas yang akan dibahas di dalam legislasi ke depan. Ada 41 RUU ini. Ada 2 RUU yang terkait dengan pemilu yang akan dibahas, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Nah, ini kan banyak catatannya. Tadi sudah mulai dari di semua tahapan penggunaan teknologi dan keterbukaan. Nah, kemarin mungkin kita ngikutin yang Perludem ya, ngikutin buku Perludem yang diluncurkan soal perubahan undang-undang pemilu lewat putusan MK ya. Paling siap nih kalau Perludem. Nah, kita dorong ke sana. Ini catatan utamanya apa ini terhadap undang-undang pemilu kita dan undang-undang pilkada terkait dengan rencana revisi. Tentu bukan yang kemarin disampaikan oleh Komisi 2 ya, bahwa soal 10 tahun mengganti sistem. Bukan itu, tapi maksudnya catatan dari Perludem sendiri apa nih? Yang utama saja. Kalau diuraikan banyak ya. Tapi yang utama saja yang kira-kira akan di dalam revisi kedua undang-undang ini. Iya, satu ini dari tadi kita diskusi, ini kan bagian dari evaluasi ya, diskusi kita hari ini, dan kayaknya kalau bisa tarik masalahnya banyak. Bukan ganti sistem loh Pak Presiden gitu solusinya gitu kan, ini ada dana kampanye, jadi kalau mau evaluasi ya lihat dulu masalahnya. Nah, yang berikutnya jadi begini, DPR dan pemerintah ketika tahun depan ya, sebentar lagi 2025 mau
melakukan revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada itu harus punya rujukan, dan salah satu rujukannya ya putusan Mahkamah Konstitusi tadi, yang tadi misalnya buku Perludem itu ya. Karena banyak sekali uji materi di Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Undang-Undang Pemilu itu adalah salah satu undang-undang yang paling sering diuji ke MK. Nah, pembentuk undang-undang itu jangan hanya melihat amar putusannya. Karena kalau baca amar putusannya isinya ya ditolak, diterima, dikabulkan sebagian, tidak dapat diterima, ya itu isinya kalau amar putusan. Tapi pembentuk undang-undang itu juga harus membaca apa sih pertimbangan hukumnya MK, karena bisa jadi permohonannya ditolak, tapi di pertimbangan hukum itu ada rekomendasi MK. Misalnya kemarin ada putusan MK yang soal metode pemberian suara terbuka tertutup itu, Pak. Nah, MK kan intinya menolak permohonan itu dengan alasan ini diserahkan ke pembentuk undang-undang. Nah, tapi kan juga bukan berarti ya hanya di situ, tapi ya, pembentuk undang-undang harus baca di rekomendasi di pertimbangan hukumnya MK itu. MK mengatakan soal politik uang tadi tuh, misalnya ya ini misalnya proporsional terbuka dibilang banyak politik uang kan, tapi isinya yang ngasih tuh partai, calegnya. Selama ini ada nggak efek jerahnya? MK tuh bahkan bilang ke depan kalau misalnya ada caleg yang terbukti melakukan politik uang di pengadilan, pemerintah harus berani kasih rekomendasi partainya dibubarin. Jadi ada efek jera. Atau misalnya soal kalau mau jadi, kan ini proporsional terbuka dibilang orang yang populer. Nah, MK tuh bilang di rekomendasinya, ya makanya kalau mau jadi caleg itu harus ada dia harus jadi kader dulu. Misalnya mau jadi anggota DPR ya jadi kader dulu partai berapa tahun gitu. Dan MK menegaskan ini bukan sekedar saran ya, tapi ke depan kalau pembentuk undang-undang mau revisi, ini harus jadi rujukan. Nah, jadi pembentuk undang-undang harus baca tuh rekomendasi yang ada di pertimbangan hukumnya MK. Kan ini DPR sama pemerintah kadang-kadang suka bilang MK tuh nggak bisa memutuskan hal yang teknis gitu misalnya, jadi nggak bisa jadi positif legislator gitu misalnya. Nah, jadi ke depan ya perlu dibuat mapping putusan MK-nya apa, pertimbangan hukumnya MK apa. Jadi pembuat revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada itu nggak hanya ngelihat kepentingannya partai itu apa sih, karena kan pasti partai akan ngelihat nanti kalau ini yang diatur saya dapat kursi berapa, itu kan namanya juga hidup matinya partai gitu Undang-Undang Pemilu. Nah, ya sebenarnya udah disiapkan Perludem ya. Itu baru yang diuji sama Perludem, tapi kan yang di luar banyak. Komisi 2 dan pemerintah Pak Tito tinggal ini udah ada ini betul, nggak usah pusing-pusing lagi. Setidaknya diuji Perludem. Nah, ini Pak Hadar gimana nih melihat di awal tahun pemerintahan Prabowo, ini langsung ada nih revisi Undang-Undang Pemilunya. Dan di satu sisi itu bagus ya. Artinya ada tidak membahas mendekati pemilu saja, tapi ini 5 tahun nih, ada waktu lah. Nah, kira-kira apa menurut Pak Hadar nih, selain tadi misalnya Mbak Nini soal pointers atau catatan utama dalam perbaikan regulasi pemilu kita? Ya, jadi bagus di awal, yang nggak bagus kalau berulang lagi. Panjang, lama bahasnya ya. Di ujung. Nah, gitu. Selesainya menjelang juga dan akhirnya tidak tuntas. Di carry over semua tiap tahun. Tapi anyway, kita lihat dan sekaligus berharap dan juga aktif mendorong ya, segera diproses. Mudah-mudahan lebih jernih melihatnya nanti dalam proses itu. Nah, sekarang terkait isu-isunya. Sebetulnya sebelum saya lupa, juga terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Isu tentang pemilihan kepala daerahnya, langsung tidak langsung. Itu sudah ada di putusan Mahkamah Konstitusi yang kurang lebih mengatakan ini terkait dengan permohonan Perludem juga nomor 85 tahun 2022. Itu tentang pasal pembentukan peradilan pemilu. Nah, jadi intinya di situ tidak perlu lagi itu dipegang oleh Mahkamah Konstitusi, kira-kira begitu. Nah, namun dijelaskan di situ bahwa pilkada itu adalah pemilu, gitu, bukan lagi pemilihan yang di bawah rezim pemerintahan daerah. Jadi bukan rezim pemilu. Jadi kalau sudah dimasukkan sebagai rezim pemilu, tentu kan demokratis itu kan pemilu, gitu. Kalau prinsip demokratis titik
Oke, bisa dengan cara lain. Iya. Tetapi demokratis yang kita lihat pasal yang lain dan lebih luas itu adalah karakter pemilu gitu. Mana ada yang mau pemilu tidak demokratis? Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau ini kita sudah lihat sebagai satu pemilu, pilkada itu, maka tidak bisa lagi mundur dengan model tidak langsung gitu. Karena prinsip azas pemilu di dalam konstitusi kita itu ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Ini harus terang. Nah, jadi itu satu hal. Harus dipastikan. Ini satu isunya ya untuk reformasi atau pengaturan pemilu kita ke depan. Yang kedua, tentang sistem ada. Kalau tadi sistemnya nggak perlu dipikirin, pertimbangan lagi, udah tetap Itu sudah final lah kira-kira final ya. kalau menurut saya. Dan itu, bukan menurut saya juga. Keputusan MK yang harus kita perhatikan. Pak Prabowo perhatikan ya, DPR perhatikan keputusan MK ini. Jangan Kecuali MK-nya juga berubah nanti lah. Mudah-mudahan tidak. Iya, mudah-mudahan tidak ya. Oke. Ada mengenai isu yang harus kita bahas secara mendalam, yaitu tentang sistem pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD. Sederhana sekali, sistem ini sulit buat masyarakat kita karena dia harus memilih dari list yang banyak. Gitu. Nah, gitu. Ayo kita diskusikan ini. Perludem sudah melakukannya. KPPS juga susah ngitungnya ya. 5 kotak. Iya. Kalau KPPS lebih ke ini yang dicoblos yang mana ya? Sudah kelihatan. Gini kan, saking banyaknya. Karena banyak, kecil, gelap, udah malam. Kita nggak tahu dia nyoblos di ini satu, sini satu nggak tahu kita. Betul. Nah, ada sistem yang bisa membuat ini lebih sederhana, baik untuk petugas atau petugas paling belakang lah sebetulnya bisa dilatih dan sebagainya. Tapi masyarakat itu susah. Akhirnya tingkat suara tidak sahnya itu tinggi sekali gitu. Nah, jadi apa kita mau terus-menerus membuat masyarakat sulit dan kemudian hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, mereka berpartisipasi penuh, rasional, dan seterusnya gitu. Nah, jadi itu harus dicari, dan saya juga sudah membayangkan sistem mixed member proporsional kita terapkan, MMP. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara tentang manipulasi uang, kita biaya tinggi, segala macam itu. Mari betul-betul dibahas tentang pengaturan dana kampanye. Nah, ini harus kita betul-betul cari pengaturan yang tidak ribet, tetapi betul-betul bisa mengontrol, memastikan penggunaan dana di dalam pemilu itu tidak besar, jelas, adil, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, kemudian penegakan hukumnya, kira-kira itu. Nah, kemudian penyelenggara pemilu. Kali ini terasa betul penyelenggara pemilu itu tidak mandiri. Sangat bergantung dan mudah diatur. Mereka berani pasang badan, merasa tidak bersalah bahwa pemilu yang dijalankan ini beres, padahal melanggar undang-undang. Itu nggak ada rasa salahnya gitu. Misalnya pencalonan 30% perempuan paling sedikit itu. Itu melanggar undang-undang. Nah, jadi nggak bisa model penyelenggara seperti ini. Jadi kriterianya, proses seleksinya ini harus kita cari. Yang harus kita rubah ini. Jadi proses yang sekarang itu dianggap menghasilkan anggota penyelenggara pemilu yang mudah diintervensi dan lain-lain. Sejak awal itu udah bisa diatur gitu. Nah, ini serius. Masa kita mau berharap punya pemilu demokratis tapi penyelenggaranya model begini? Nah, jadi itu isu lain lagi yang perlu dipastikan bisa digarap, didiskusikan secara luas, secara mendalam, sehingga kita punya keluar pengaturan yang model baru, kita bisa dapatkan penyelenggara pemilu yang betul-betul imparsial, netral, profesional, berintegritas, dan mandiri. Yang lain mungkin kita cari mekanisme-mekanisme yang agak rinci, lebih sederhana proses ini nanti gitu kan. Pemilihan-pemilihan kita bila perlu, kalau mungkin Mbak Ninis, keserentakan itu mau dibicarakan juga, tadi mungkin belum keangkat gitu. Kalau keserentakan itu sudah kita ketemu modelnya yang nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau sekarang mungkin terlalu dekat dan komposisinya tidak tepat.
jangan-jangan kita bisa membuat penyelenggara pemilu itu tidak harus permanen semuanya oleh semua tingkatan. Bisa begitu gitu. Nah, di situ lagi efisiensi. Efisiensi. Ya. Banyak deh. Kalau diperpanjang nih bisa lama. Nah, ini terakhir ini. Ini benar-benar terakhir ya. Nah, ini kan ada perubahan undang-undang pemilu. Ada undang-undang pilkada juga. Ini mungkin singkat saja ya. Harusnya apakah ini dibarengi juga dengan merubah undang-undang partai politik kita? Karena kalau kita lihat sudah terakhir itu 2011 ya. Jadi itu udah sekitar 13 tahun. 13 tahun tidak diubah undang-undangnya. Sementara kondisi politik partai politik kita seperti ini saat ini. Dan itu tidak ada semacam perbaikan ya, terutama di level regulasi. Ini gimana? Karena kalau kita lihat visi misinya Prabowo itu kan salah satunya dia mau mengatur soal pendanaan dan pembiayaan politik ya. Nah, itu kan tentu masuk itu di dalam undang-undang partai politik soal sumbangan ke partai politiknya dan lain-lain. Nah, ini teman-teman Negrid dan Perludem kira-kira melihatnya gimana ini? Kenapa undang-undang parpol ini nggak masuk dan harusnya masuk ya? Masuk nggak masuk, Pak. Oh, enggak masuk, Pak. Nah, jadi itu bukannya kemarin jadi 3 dengan undang-undang partai politik? Enggak masuk. Tidak masuk. Waduh, ini kenapa ya? Ya karena nyaman sama aturan yang sekarang kayaknya. Ya di situ repotnya. Jangan-jangan akhirnya tadinya saya masih di kepala saya itu masih ada harapan ini. Kita berbenah proses yang lain, tapi partainya, aktor-aktornya melalui partai politik ini nggak diapa-apain. Wah, susah. Harusnya masuk ya? Harusnya masuk dong. Internal demokrasi partai politik, misalnya rekrutmennya, bagaimana mereka bisa mendischarge atau memberhentikan keanggotaannya, itu juga persoalan besar. Hasil pemilu jelas, suara rakyat jelas, tiba-tiba diberhentiin. Karena diberhentikan alasan apapun gitu loh. Jadi itu persoalan juga kan. Jadi saya kira itu semua harus masuk melalui termasuk dana tadi, pembiayaan partai politik itu. Wah, ini kerja berat lagi nih untuk mendorong ini. Napasnya panjang. Iya, betul. Betul nggak nih? Iya kan? Iya, tadi kalau misalnya bicara soal pilkada lewat DPRD kan tadi salah satu isunya di pencalonannya. Itu kan karena nggak ada demokrasi di internal partainya. Ya mau diatur ya harus dari undang-undang partai gitu. Jadi intinya kalau kita mau memperbaiki pemilunya dengan catatan tadi, kita juga harus perbaiki partai politik. Betul, aktornya di sana gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Adar. Baik, Mbak Nini sudah hadir ini podcast kedua apa ketiga Pak Adar ini? Kedua ya. Ya. Semoga kita bisa ketemu lagi tapi dengan host yang spesial ini pertama. Iya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.